Selamat pagi dari Spanyol dalam perjalanan menuju ke ujung dunia, Finisterre, 89 km dari Compostela, Santiago. Selamat hari Minggu. Bacaan-bacaan pada minggu ini amat indah, karena bacaan-bacaan hari ini berbicara, mengingatkan kepada kita akan kasih Allah yang selalu memberi kesempatan kepada kita. Allah tidak pernah menutup kesempatan-kesempatan itu. Di setiap perjalanan hidup kita, Allah selalu mengirim orang untuk mengingatkan kita, untuk menuntun kita, untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia hadir. Ini kesempatan yang diberikan kepada kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah bagaimana kerajaan surga itu seumpama seorang yang tuan tukuk kebun yang keluar mencari pekerja. Dan begitu dia keluar, dia begitu dapat pekerjaannya. Ada yang tunggu lama baru Tuhan ketemu. Tetapi ada yang sudah menghabis waktu baru Tuhan ketemu. Tetapi semuanya diberikan upah yang sama. Karena bagi Tuhan bukan soal lebih cepat menemukan Tuhan atau lebih lambat menemukan Tuhan, tetapi kesetiaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yakni kebun anggur kita. Kalau memang waktu kita cuma 1 jam, kerjakan sebaik-baiknya. Kalau memang waktu kita cuma 5 menit, berikan waktu kita sebaik dan seutuhnya untuk Tuhan. Kadang banyak orang bilang, waduh, saya nggak bisa berdoa. Gimana doa? Saya sibuk, urus ini, urus itu. Saya nggak punya waktu untuk doa. Gimana ya? Bacaan hari ini mau bilang kepada kita bahwa kita tidak perlu banyak waktu. Tuhan tidak perlu banyak waktunya kita. Tetapi ketika Tuhan datang, bukalah pintu hatimu. Berbicaralah dengan Dia, biarkan Dia menuntunmu. Itu yang paling penting. Makanya bacaan hari ini tuh menggambarkan betapa besar kasih Allah. Bahkan dalam bacaan pertama dibilang apa? Sejauh timur dari barat, demikian aku menjauhkan engkau dari pelanggaran-pelanggaranmu. Jalanku, rancanganku, bukanlah rancanganmu. Begitulah Allah. Makanya jangan kita karena merasa lebih lama mengenal Tuhan, merasa lebih hebat dari pemain-pemain baru yang baru mengenal Tuhan. Kadang kita yang bekerja di ladang Tuhan itu, kita merasa kita itu pemilik kebun anggur dan bertindak sebagai pemilik, dan kita tidak mau ada orang lain yang masuk. Kita kumpul, kita bangun klik kita bangun kerajaan kita. Kita lupa itu cuma kepercayaan yang Tuhan berikan. Makanya kebun anggur itu haruslah kebun anggur yang terbuka bagi pemain lama, pemain baru, dan yang baru datang sekalipun. Itu harus menjadi satu kebun anggur begitu. Makanya yang sudah tua-tua, yang sudah lama itu, jangan, yang sudah lama, yang sudah tua dalam pelayanan, jangan menganggap itu kerajaanmu. Memandang sebele, bahkan bilang, coba saya mau lihat, dia bisa lebih hebat daripada saya atau tidak. Itu kesombongan dan keangkuhan dalam pelayanan kita. Enggak. Kita semua kerja di kebun anggur Tuhan. Mari kita satukan energi kita, buat yang terbaik. Bahwa pada akhirnya Tuhan membalas, syukurlah. Kalau enggak, at least I do my best. Sebagai tanda syukur, karena Tuhan memberi kesempatan buat kita. Makanya kerja itu jangan mengharapkan upah. Karena upah itu sudah ada upahnya. Bagi setiap pekerja, Tuhan sudah memberikan upahnya buat kita. Entah upah itu berupa uang, upah itu berupa pengaruh, upah itu berupa relasi, upah itu macam-macam. Tetapi masing-masing kita diberikan upah seturut kemampuan dan belas kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika saya mendengar renungan hari ini, saya bilang bukan main. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga berjuang. Dia punya pilihan antara bangun kerajaannya atau kerajaan Tuhan. Membangun klik dan pengaruhnya
atau kau membangun klik dan pengaruh Tuhan. Percaya bahwa apa yang sudah dia buat, itulah yang terbaik, itulah yang bisa dia buat. Makanya dia siap untuk berangkat ke tempat yang baru. Pilihan dia, kalau dari hatinya, dia ingin tinggal untuk membimbing umatnya. Tetapi tidak, misi perutusan itu lebih besar daripada umat yang dipercayakannya saat itu. Makanya dia harus berlangkah lagi. Pasti kita ingat ada satu bacaan Injil di mana banyak sekali waktu di rumah mertua Petrus, saya kira. Jadi Yesus begitu datang, begitu banyak orang mencari-cari Yesus. Padahal Yesus dari tengah malam sudah pergi berdoa. Dan ketika murid-murid mencari dia, mereka menemukannya. Lalu murid-murid bilang, "Weh, begitu banyak orang menunggu engkau di sana. Orang sakit, orang apa, macam-macam." Tapi apa yang Yesus bilang? Mari kita pergi ke tempat yang lain. Kayaknya tuh Yesus nggak punya hati ya. Ya, karena kenapa dia tidak layani dulu baru dia pergi toh? Atau buatlah, ini kan tempat bagus. Ini kan banyak orang, banyak pengaruh. Ini pasti masa depan gereja terjamin, macam-macam. Bukankah begitu banyak kali kita membuat misi? Banyak orang, untuk apa? Pergi kunjungi umat, cuma 1-2 umat, buat apa? Nggak ada guna. Tetapi Yesus bilang kepada para murid, mari kita pergi ke tempat yang lain. Mari kita pergi ke tempat yang lain. Yesus juga bilang kepada para rasul, ketika mereka semalam-malam tidak tangkap apa-apa, Yesus bilang, pergilah agak ke tengah, labuhkan pukatmu di sebelah kanan, atau pergilah agak ke tengah. Artinya, jangan kita terlalu puas diri. Jangan kita terlalu membangun klik kita. Klik kita itu punya satu tujuan. Relasi kita itu harus bukan berfokus kepada saya, tetapi berfokus pada penyelesaian kebun anggur Tuhan. Makanya masing-masing orang punya tugas tanggung jawab dalam kebun anggur itu. Jadi kalau Anda yang masih baru, mungkin mata Anda lebih jeli melihat bahwa ada banyak hal yang mungkin perlu dirubah. Mari kita yang sudah lama di dalam gereja dan pelayanan, mari kita buka hati mendengarkan suara mereka. Jangan kita menganggap mereka itu sebagai pengganggu di dalam pelayanan kita. Banyak kali pertengkaran kita dalam gereja, urusan model begitu. Memalukan. Urusan soal lilin. Ya, karena lilin itu belum dinyalakan, ada yang ke sana nyalakan lilin karena bisa sudah mulai. Yang lain yang punya tugas menyalakan lilin, marah-marah sama yang menyalakan lilin. Weh, kenapa kau menyalakan lilin? Itu bukan tugasmu. Wah, dan macam-macam sekali. Daripada bilang, terima kasih ya, udah membantu aku. Tadi sibuk sekali sampai lupa nyalakan lilin. Gampang kan, enak kan. Kalau relasi dalam gereja kayak begini, lalu pelayanan itu menjadi mantap. Pelayanan menjadi suatu buah hasil dari suatu perjumpaan kita dengan Tuhan yang nampak dalam persaudaraan yang saling menghargai, saling melayani satu sama lain. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buat apa yang bisa kita buat. Mari kita tinggalkan banyak hal yang membuat kita membangun benteng-benteng kita. Mari kita ingat bahwa kita semua ini di kebun anggur Tuhan dunia ini, sebagai kebun anggur Tuhan, mari kita memainkan peranan kita sebaik-baiknya, peran kita sebaik-baiknya. Mari kita satukan langkah energi kita untuk menciptakan suatu dunia yang baik, satu dunia yang aman, satu dunia yang tentram, satu dunia di mana tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan yang menghancurkan. Perbedaan mengajak kita untuk lebih mengasihi satu sama lain, untuk saling mendengar satu sama lain, untuk saling menghargai satu sama lain. Jangan suka cemburu satu sama lain, apalagi menghancurkan hidup orang lain karena cemburu. Semoga hari ini Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat merenung. Perjalananku masih panjang. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.